Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mempersembahkan tutorial bagaimana cara pengisian untuk membuat daftar tagihan yang akan dipakai di MapRecon. Di dalam MapRecon ini ada beberapa kolom sebelum di upload ke MapRecon. Ada beberapa kolom yang harus diisi. Ada sekitar 57 halaman atau 57 kolom. Pertama, kita isi nomor VA. Nomor VA itu sudah dikelompokkan ke dalam masing-masing jenjang. Ada komponen biller, ada komponen kode sekolah, dan ada kode DUP atau non DUP, dan ada kode tahun ajaran dan nomor urut. Selanjutnya kita isi kolom K1, K3, K1, K2, K3 ini nggak perlu diisi tapi dikosongkan ya. Terus currency itu diisi mata uang atau rupiah atau IDR. Terus nama adalah nama siswanya. Terus sekolah, nah kita tulis sekolah sesuai dengan yang diupload. Nah, kalau kita upload SMA Pradita, ditulis di sini SMA Pradita. Terus periode ini maksudnya periode angkatan tahun ajaran, yaitu misalnya kalau 2023 2024 ditulis 23 24 seperti itu. Kemudian keterangan, untuk keterangannya ini mungkin diisi sesuai dengan keinginan. Maksudnya keterangan ini sesuai dengan keinginan, misalnya kita kasih keterangan DOP atau non DOP. Kali ini kita pengisian untuk non DOP. Apa itu DOP dan non DOP? Nanti akan kita bahas di kesempatan lain. Yaitu kita isi misalnya keterangan non DOP. DOP di bulan apa? Misalnya ini di bulan Mei. Nah, tapi untuk Juli ditulis saja di situ DOP atau non DOP Juli 2003-2004. Ini untuk menunjukkan bahwa nanti satu saat kalau kita trace back, nah kita ketahuan bahwa ini adalah untuk tahun ajaran 2003-2004 tapi sudah diupload atau sudah dibayar di sebelum Juli tahun ajaran baru. Kemudian untuk bill info 5, bill info 6, bill info 7 jangan diisi, dikosongkan ya. Ini untuk biasanya untuk DOP, yaitu bill 5 ini. Terus karena ini non DOP maka kita isi. Kalau itu uang seragam ditulis di sini berapa nilai nominalnya. Kalau ada buku ditulis berapa nilai nominal bukunya. Dan apa itu keperluan pribadi. Keperluan pribadi itu apa aja contohnya? Keperluan pribadi itu bisa didefinisikan antara lain uang kegiatan, pensi, pelepasan, por seni, expo, perjusa, LDKPD, PHBA, VESA dan lain-lain. Itu adalah untuk keperluan pribadi. Dan alat bahan habis pakai lab, ATK, PAUD, toolkit, SMK dan lain-lain. Atau keperluan pribadi lainnya itu bisa masuk cover report, kartu pelajar, ijazah dan lain-lain. Tapi ini bisa dimasukkan di DOP tahunan keperluan pribadi tersebut ya. Jadi ini agak lanjut tapi tergantung ke sekolahnya. Apakah uang tahunan ini dimasukkan ke keperluan pribadi atau di DOP tahunan, terserah ya. Oke. Keperluan pribadi ini bisa masuk kategori yang dipakai oleh siswa, yaitu rapot, kartu identitas, dan pensi, pokoknya yang terkait dengan kebutuhan siswa. Misalnya untuk studi wisata, nah ini kita bisa masukkan ke sini. Tapi di sini nanti ada kebijakan dari sekolahnya masing-masing, apakah dimasukkan ke 04 di DUP atau di non DUP. Jadi tergantung sekolahnya. Terus ada DSP. DSP itu bila ada
sumbangan gedung atau bahasa umumnya itu uang pangkal yang biasanya disetor oleh siswa bagi siswa yang baru atau baru masuk seperti itu. Untuk bill info 12 sampai dengan bill info 23 jangan diisi apa-apa, kosongkan. Sementara itu bill info untuk 24 adalah jumlah total dari uang seragam, uang buku, keperluan pribadi, DSP dan seperti itu ya. Terus bill 25 kita kosongkan. Tenang aja, nanti kita akan praktek bagaimana pengisiannya, ini kita aja gambarkan ya. Terus periode open itu adalah periode open pembayaran, misalnya diawali di tanggal 1 tiap bulannya sampai dengan tanggal 23, itu biasa yang lain tergantung sekolahannya. Nah, tapi kita batasi pembayaran maksimum tanggal 23, kalau lebih cepat lebih baik. Kalau kita kasih batasan tanggal 1 sampai tanggal 10 terserah sekolahannya. Ini kita kasih batasan biasanya sampai tanggal 23, tapi tergantung. Kalau sekolah ingin cepat ya batasi aja tanggal 1 sampai tanggal 10 seperti itu. Ini adalah opennya, misalnya tanggal 1 Juli 2023 0501, artinya tanggal 1 Mei 2023. Terus close-nya tanggal 23 misalnya dari 2023 0523 seperti itu. Jadi itu untuk membatasi pembayaran. Bagaimana kalau bayarnya di atas itu? Maka bagi orang tua atau siswa tidak akan bisa masuk ke pembayaran di ATM atau sarana atau channel pembayaran yang lain. Seperti itu rule-nya. Maaf ralat, untuk bill info 12 sampai dengan bill info 25 itu kosong ya, jangan diisi apa-apa. Adapun yang subbil 1, nah ini diisi dengan subtotal dari uang seragam, uang buku, keperluan pribadi dan DSP. Saya ulang lagi ya. Bill info 12 sampai dengan bill info 25 itu dikosongkan, nggak boleh diisi apa-apa ya. Nah, terus yang periode open sudah kita jelaskan tadi. Terus subbil, subbil ini kita isi dengan jumlah total seragam, uang buku, keperluan pribadi dan DSP. Dana sumbangan pendidikan, kalau bahasa umumnya adalah uang pangkal atau uang gedung dan sejenisnya seperti itu. Kemudian subbil 1 sampai dengan subbil 25 kita isi dengan tanda kayak model apa ya, tanda apa ya, garing atau garis miring 3, kita tulis 3 gitu ya, seperti ini. Mana ini ya, nah seperti itu, tapi terbalik ya. Nah itu sampai dengan ngopi aja nanti. Terus end record kita tulis dengan tanda baca seperti itu. Demikianlah yang harus diisi. Kita akan tengok apa. Jadi kolomnya itu bukan kolomnya horizontal, bukan vertikal kayak gini, tapi horizontal dari kiri ke kanan. Nah kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah ini dia nomor VE kita isi. Misalnya kita ambil contoh, yaitu biler ya Sarini itu adalah 10158. Terus kita kasih kode sekolah. Kalau kita contohkan kode sekolahnya si mana ini SMA Pradita, maka dia punya kode sekolah yaitu 501401. Jadi ingat, biler terus kode sekolah, terus diisi satu lagi yaitu setelah biler terus diisi dengan kode DOP atau non DOP. Kalau kita ini adalah bicara non DOP, maka kita kasih kode 9. Nah, terus setelah itu kode tahun ajaran.
kode tahun ajaran itu awal tahun ajaran. Kalau kita tahun ajaran 2003 2004 maka kita tulis yang 2003 aja. Nah, setelah itu kita isi nomor urut sesuai kebutuhan kita, yaitu ada 5 angka. Kalau kita lihat dari SMA Pradita, maka ada kode di mana ada kode angkatan. Jadi angkatan misalnya tahun ajaran 2003 2004 ini angkatan ke-6, kita tulis 6. Nah, seperti itu. Ini agak khusus. 6 terus baru urutannya, yaitu asumsinya kita anggap aja di awal 1 ya, 1001. Jadi ada space 4 digit yang bisa digunakan oleh sekolah ya masing-masing. Tapi depannya yang tadi biler, kode sekolah, kode DUP atau non DUP dan tahun ajaran jangan dirubah. Jadi yang bisa dirubah hanya 4 angka ini, seperti itu ya. Terus berikutnya kosongi currency, kita tulis IDR atau rupiah. Nah, itu. Terus namanya siapa tergantung dari nama yang akan dimasukkan. Misalnya kita di sini namanya Abdul Rauf. Rauf Akmal. Nah, sekolahnya kita tulis SMA Pradita. Terus periodenya adalah 2003 2004. Keterangannya adalah non DUP Juli 2023. Kenapa kok ditulis non DUP Juli 2003? Ini adalah tahun ajaran baru. Walaupun nanti diupload di bulan Mei atau Juni, ya kita tulis saja di sini adalah Juli 2003 supaya tahu nanti informasinya seperti itu ya. Atau juga ditulis saja keterangan itu bebas. Ditulis juga Mei untuk Juli seperti itu. Yang penting bisa memberi informasi kepada pihak lain. Sementara itu bill info 5 ini dikosongin, yang tadi itu ya, dikosongin. Kok dikosongin? Ya, karena form ini juga bisa untuk DUP. Kalau DUP kita tulis DUP tahunan, DUP bulanan dan tunggakan. Nah, terus kita isi misalnya uang seragamnya ini kosong ya. Bill info 5 sampai bill 6 kosong, terus uang seragam berapa kita tulis misalnya 3 juta kita tulis, jangan sampai ada tanda baca ya, dikosongi seperti ini. 3 juta ditulis sampai gitu, jangan ada tanda baca koma atau titik ya, seperti itu ya. Diulang lagi, jangan ada tanda baca. Oke, terus misalnya uang buku ini 750.000 tulis. Terus keperluan pribadi siswa kita tulis saja 1 juta. Sudah tahu kan apa keperluan pribadi? Yaitu biasanya untuk rapot, untuk ID card dan sejenisnya. Atau bisa juga dimasukkan keperluan pribadi itu misalnya untuk studi banding atau education tour atau semacam rekreasi seperti itu. Misalnya DSP, kalau ada ya diisi, kalau kosong ya dikosongin. Misalnya uang gedungnya 5 juta, tulis saja di sini 5 juta. Oke, seperti ini ya. Ini pengisiannya, ini contoh ya. Nanti kalau memang uang buku keperluan pribadi DSP gak ada ya itu hapus saja, tulis saja uang seragamnya seperti itu. Selanjutnya kita isi open periodenya atau kita buka termin pembayarannya. Kalau kita asumsikan jadi dari kita bulannya tanggal 1 tanggal 3 kita tulis, kita asumsikan ini di bulan Juni atau Mei. Jadi kita tulis kita MMDD 2003 karena ini tahun 2003, terus misalnya bulan 5. Tanggalnya tanggal 101, itu adalah opennya. Terus berikutnya adalah
tanggal 23. Nah, tinggal tulis saja di sini terakhir 23. Artinya apa ini? Ini adalah batasan pembayaran dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya cepat, pembayaran dilakukan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Tulis saja di sini jangan 23, tanggal 1. Kemudian subbil. Subbil ini nanti ditulis dengan total dari uang seragam, uang buku, keperluan pribadi dan DSP digabung jadi satu. Seperti ini kita jumlahkan, nanti ada tulisannya yaitu sub seperti itu. Yaitu kita isi seperti ini. Nah, sorry. Yaitu kita isi dengan seperti ini ya. Nah, terus subbil 2 sampai dengan terakhir diisi tanda garis miring seperti ini, tinggal ngopi aja sampai ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Ini jeret, copy. Kemudian ini juga tanda apa ini? Tanda das apa itu? Tanda penghubung ya. Oke. Jadi ini adalah yang harus diisi oleh sekolah. Tapi yang diisi lebih lebih cepatnya adalah kolom A, kolom DE dan F tinggal di copy. Ini yang A sama E sama L, M, N ini yang perlu diisi. Yang lainnya itu tinggal di copy aja ke bawah. Misalnya periode kan di copy ke bawah seperti ini. Nah. Kalau ada datanya yang VA ini tinggal copy aja ke bawah, blek, terus nama-namanya di copy, dan juga DR ini juga di copy ke bawah sampai ke bawah seperti ini. Kemudian angkanya ini kalau memang seragam, artinya kalau memang semuanya sama tinggal di copy aja. Tapi kalau bervariasi, nah ini begini ceritanya. Misalnya ada salah satu siswa yang harusnya bayar 3 juta tapi tidak mampu untuk bayar 3 juta, mungkin hanya bayar 2 juta. Nah, ditulis harus 2 juta, biasanya konfirmasi. Misalnya ada fatur siswanya ini minta suaka, Bu atau Pak, saya mohon untuk pembayaran ini nyicil dulu, saya bayar 2 juta. Nah, bagi admin sekolah ditulis saja di sini 2 juta seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, kenapa kok harus begitu? Pada saat kita tulis seragam atau semuanya angka sama, nah, saya datang ke ATM atau ke bank, saya kasih 2 juta, maka bank atau channel distribusi tersebut tidak akan bisa membayar karena angkanya sudah tertera di sana. Seperti itu pada saat kita upload nanti. Oke, seperti itu 000. Nah, ini juga bisa kita copy ke bawah. Plug. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menjumlah ini bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan alat bantu. Di sini kita pakai seperti ini ya, kita pakai yang kosong-kosong ini, tapi nanti dihapus lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sini minta bantuan lagi, ini kita jumlah. Ini bisa tergantung dari siswa atau sekolah masing-masing ya. Nah, kita jumlah di sini seperti ini contohnya. Nah, terus di sini nanti kita isi ya, kita isi sama dengan kemudian ini N. Nah, terus kita masukkan sini. Nah, terisi dengan sendirinya kan jumlah totalnya ini. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Seperti itu ya, contoh ke bawah. Terus setelah selesai ini kita copy nilai value supaya enggak badannya. Terus ini kan harus dikosongkan, kita hapus, tadi kan pembantuan aja ya, seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk cara pengisiannya. Adapun contohnya kita bisa lihat data yang sudah ada tinggal dimasukkan, misalnya kayak gini. Nah, seperti ini
tinggal copy ke bawah terus masukkan sini. Ini copy seragam. Nah ini yang enggak seragam, beda-beda satu siswa sama yang lainnya. IDR seragam tinggal di copy. Selanjutnya setelah kita isi semuanya adalah data yang akan diupload. Nah kemudian kita upload. Nah sebelum kita upload kita masuk dulu ke websitenya MapRecon dengan alamat recon terus tanda penghubung PIA tanda penghubung ag.tni tanda penghubung lagi au.mil.id. Ya, setelah itu muncul seperti ini. Kemudian setelah ini kita isi yaitu stfp YYAG 158.maker gitu ya, maker. Nanti berapa? Ini kita ambil contohnya ya, ini kita pusat. Kita dikasih biasanya maker berapa, 5 atau 12 atau 13 sesuai dengan masing-masing sekolah, yaitu ada kodenya nanti dikasih. Selanjutnya ditulis kalau kita ini kita punya sendiri, nah seperti ini. Nanti ditulis kode sekolah. Jadi kode sekolahnya untuk misalnya cabang Halim 103 itu cabang Halimnya, kemudian untuk sekolahnya SD 1 101. Kalau sekolah Pradita kode sekolahnya 501401 seperti itu. Oke, langsung aja ya. Ini sudah dianggap bisa memasukkan user ID dan passwordnya, kita langsung. Oke. Oh, sorry salah ya. Oke. Seperti ini muncul seperti ini, baru kita klik apa? Klik di sini ada upload tagihan. Nah, di sini ada format lama, format baru. Klik yang format baru. Nah, seperti ini. Kemudian kita upload yang mana? Nah, kita upload yang non DOP karena tadi kita ngisikan non DOP. Ya, kita sini kita klik. Nah, kita pilih filenya yang kita cari adalah file yang non DOP tadi itu, misalnya gini. Nah ini misalnya seperti ini ya, kita upload file. Di sini ada file. Nah, file ini bisa kita lacak. Caranya gimana ngelacaknya? Apa yang salah dalam pengisian tersebut? Nah, nanti ada informasinya. Gimana cara dapat informasinya? Nah, kita cari di sini. Kita cari yang salah ini ya, supaya nanti kalau ada kesalahan itu bisa ditanggulangi. Nah, caranya kita cek di detailnya. Nah, di sini ada informasi, yaitu struktur kolom tidak boleh lebih dari 57. Jadi kalau ada kolomnya lebih dari 57, maka kita hapus yang sebelah kanan tadi itu. Ya, kita hapus. Ini semuanya kita hapus, baru nanti bisa diupload. Demikian sekilas untuk upload. Lebih detailnya nanti kita praktek langsung bila sudah memiliki user ID dan passwordnya. Tadi kita lihat isiannya tadi itu di kolom-kolomnya tadi kan hanya kolomnya 57, tapi kalau kolomnya di samping kanannya itu masih terbuka lebar, itu nggak boleh, itu harus dihapus. Caranya menghapus dari kolom BE tadi, setelah kolom BE kita tanda panah, terus save untuk kanan, terus del. Nah, setelah itu baru di save, baru diupload. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan. Apabila ada hambatan dalam mengupload dan mengisi kolom-kolom yang tersedia tadi, silakan hubungi kantor pusat atau langsung ke Pak Rahmat, nanti ada nomornya kita kasihkan. Terima kasih, selamat menjalankan tugas sehari-hari. Salam sejahtera bagi kita semuanya.